Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dengan maksimal dan berusaha untuk tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Berusaha untuk senantiasa mengingat Allah dan berusaha untuk tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata di dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini adalah sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap yang bernyawa tidak dapat tidak dia harus melalui yang bernama kematian. Dan tidak dapat tidak siapapun dia yang bernyawa, dia harus melalui yang bernama sakaratul maut. Dan sebuah kabar dari Allah, hanya Allah semata yang tidak akan melalui yang bernama kematian. Al-Imam Al-Qurtubi beliau berkata dalam tafsirnya, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Kematian adalah satu pintu yang tidak bisa dihindari. Dan setiap manusia harus melalui pintu tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kematian yang telah dikabarkan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, adalah kematian mendadak. Beliau mengatakan min iqtirabis sa'ah, salah satu tanda dekatnya hari kiamat, an yadhhara mautul faja'ah, akan banyaknya kematian mendadak. Fenomena ini telah kita lihat. Fenomena ini telah kita saksikan. Maka para ulama memberikan arahan dari hadis ini bahwasannya tidak tertutup kemungkinan
kita semua bisa termasuk, atau kita bisa termasuk bagian dari hamba Allah yang tercatat sebagai hamba Allah yang mati mendadak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian mendadak tidak bisa dihindari, tidak bisa dideteksi. Tidak ada satupun ilmu untuk menyingkap kematian mendadak. Karena kematian mendadak adalah salah satu perkara hal gaib. Dan hal gaib tidak diketahui kecuali oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala. Kita lihat dan kita pernah menyaksikan, mungkin teman kita, mungkin saudara kita, mungkin saudari kita, tidak ada riwayat penyakit sedikit pun, kemudian Allah cabut nyawanya, baik dalam kondisi sedang berdiri, kondisi duduk, kondisi membaca, kondisi berbaring, dan kondisi-kondisi lainnya. Kita pernah mendengarnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah pisahkan nyawa dari tubuhnya dalam kondisi atau dengan kondisi demikian. Dan kondisi ini adalah kondisi yang seharusnya membuat diri kita memposisikan, kalau tidak tertutup kemungkinan kita pun bisa mengalami kondisi ini. Sehingga kata para ulama, di antara pelajaran yang bisa didapati jika seseorang meyakini akan adanya mati mendadak, di antara pelajarannya, dia akan merubah dirinya saat itu juga. Dia akan merubah dirinya. Dia akan membersihkan hatinya. Saat itu juga, saat dia mendengar adanya kematian mendadak, dia akan merubah hatinya. Karena perjumpaan kita dengan Allah akan membawa hati kita. Bukan hanya perjumpaan membawa ibadah-ibadah kita, sebagaimana yang kita ketahui dari apa yang telah Allah kabarkan. Siapa yang akan selamat menjumpai Allah? Mereka datang membawa amal ibadah, tetapi disertai dengan yang namanya qalbun salim. Berapa banyak di antara kita hari ini, detik ini, bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi luput untuk memperbaiki hati kita sesama manusia, luput untuk memperbaiki kebencian yang ada di dalam hati kita kepada saudara-saudari kita, iri, dengki, hasad, yang luput untuk kita perbaiki, ataupun kotoran-kotoran hati lainnya. Kita sibuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sementara sudah bertahun-tahun kita tidak tegur sapa dengan teman sesama muslim. Kita sibuk memperhatikan hubungan kita dengan Allah, padahal kita tidak bertetangga dengan yang baik, dengan cara yang terbaik. Kita tidak berkomunikasi dengan orang tua dengan cara yang terbaik. Kita tidak berhubungan dengan kakak dan adik kita sesuai dengan apa yang dituntun oleh agama ini. Kita bermusuhan dengan mereka, kita menjauhi mereka. Padahal dalam agama ini sama-sama kita ketahui, seseorang boleh untuk mendiamkan saudaranya hanya dalam waktu 3 hari. Sementara ada sebagian kita sudah berhari, sudah berminggu, sudah berpekan, mungkin sudah bertahun-tahun, sudah hilang tegur sapa, saling mengucapkan salam dan sebagainya. Maka kematian mendadak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akan memaksakan diri kita
untuk menjadi orang yang baik, untuk memperbaiki diri kita, pengetahuan kita tentang akan adanya mati mendadak, membuat kita tidak akan menunda lagi untuk menjadi orang yang baik, baik kepada Allah maupun baik kepada sesama manusia. Hubungan kita pada Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Jika kita benar-benar mengetahui dan mengimani kematian mendadak itu mungkin terjadi, maka kita akan bersegera untuk memperbaiki diri-diri kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita senantiasa memperbaiki diri kita dimanapun dan kapanpun berada. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Salah satu tanda ilmu telah kita yakini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan rahimahullah, iqtanim fil faraghi fadlar ruku'i. Masya Allah, ilmu yang mendalam yang keluar dari lisan beliau setelah mengetahui dan mengimani kematian mendadak adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi bagi setiap jiwa manusia. Beliau rahimahullah mengatakan, hendaknya kita menjadi seorang manusia setelah mendengar adanya kematian mendadak yang telah dikabarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkan, menjadikan sesuatu yang bermanfaat setiap waktu luang kita. Jadi waktu luang kita manfaatkan dan gunakan untuk mendapat kebaikan dari Allah. Fadlar ruku' diantaranya dengan memperbanyak salat sunnah atau amal-amal yang disyariatkan lainnya. Masya Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Karena tidak tertutup kemungkinan kematian kita adalah kematian yang mendadak. Sehingga jika kematian kita adalah kematian yang mendadak, waktu kosong kita pun kita isi dengan sesuatu mentaati Rabbul Alamin. Tidak ada waktu kosong bagi seseorang yang mengimani adanya waktu mendadak, waktu kematian mendadak. Dia akan isi waktu kosongnya untuk sebuah nilai pahala di sisi Rabbnya. Ini adalah salah satu tanda di antara tanda ilmu telah masuk dalam jiwa seseorang. Waktu kosongnya dia manfaatkan untuk ketaatan pada Rabbnya. Dia bisa berziarah kepada orang tuanya. Dia bisa melakukan membaca Al-Quran. Tahu kegiatan-kegiatan lainnya jamaah. Kam sahihin ra'aita min ghairi suqmin. Berapa banyak saudara-saudari kita yang kita lihat dalam kondisi yang sehat, yang tidak ada riwayat satupun penyakit pada dirinya secara medis ataupun lainnya. Zahabat nafsuhu as-sahihatu faltah.
maka kita lihat dengan mata kita sendiri, kondisi tubuh yang sehat ternyata Allah pisahkan dengan nyawanya dalam kondisi dadakan. Dan kondisi itu mungkin terjadi bagi kita semua jamaah. Maka lihat contoh dari salah satu manusia yang pernah hidup di bumi ini, bagaimana cara dia memahami mati mendadak. Al-Imam Al-Bukhari, siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Waktunya habis untuk mentaati Rabbnya. Kita tidak pernah berjumpa dengan nama ini, tapi kita sering mendengar nama ini. Bahkan nama ini masuk masjid ini, bahkan nama ini masuk Masjidil Haram, bahkan nama ini masuk Masjid Nabawi. Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Allah berjanji akan memuliakan seseorang dan Allah tidak mengingkarinya. Bukhari menghabiskan waktunya untuk ilmu. Beliau tidak pulang ke kampung halaman kecuali setelah 35 tahun menuntut ilmu. Dan beliau habiskan waktunya untuk ilmu. Karena salah satu amalan terbaik seorang hamba di bumi ini adalah bergelut dengan ilmu, menghabiskan waktunya dengan ilmu. Salah satu amal terbaik yang bisa digeluti oleh hamba Allah. Setidak-tidaknya Nabi mengabarkan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Dan di dalam majelis ilmu Allah telah mengatakan, Allah mengampuni manusia-manusia yang berada di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang cerdas yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu orang yang senantiasa mempersiapkan satu kondisi yang tidak bisa kita hindari. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal mauti. Orang hakikat, orang yang cerdas adalah orang yang lelah, orang yang letih, dan tidak dibangun lelah dan letihnya, kecuali hatinya berkata, ini untuk kematian saya, capeknya, lelahnya, dan seterusnya. Ini untuk mendampingi saya. Siapa yang mendampingi kita ketika kita telah masuk dalam liang lahat? Tidak ada satupun orang yang kita cintai mendampingi kita. Semua kita tahu apa yang Nabi katakan. Nabi telah mengatakan, keluarga mendampingi kita, harta mendampingi kita, dan kita telah mengetahui mereka hanya mendampingi sampai pemakaman kita. Tidak ada satupun yang setia sama kita kecuali yang Nabi kabarkan yang bernama amal, dan ini yang kita sia-siakan dalam hidup ini. Maka sibukkanlah diri kita dengan keluarga kita beramal soleh, sibukkanlah kita dengan teman kita beramal soleh, dan seterusnya. Bukan hanya kesibukan-kesibukan yang tidak menghasilkan faedah saat kita harus dimasukkan ke dalam tanah. Semoga nasihat yang singkat ini berharga, bernilai buat sang pembicara dan buat kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.